both know those moments when all your worries hit again and eat your time. So let's just pretend that it'll work out in the end and turn out fine. Yeah. Every night crashes down on you like an avalanche, opening up the deepest parts of our thoughts, and all you find is deeper shades of blue. So let's dance. Bu Wiwi, gimana kabarnya nih hari ini, Bu? Alhamdulillah Bu Dede, kabar saya baik Bu Dede. Iya ya, kita baru ketemu siang-siang gini ya Bu ya. Biasanya kita sejak pagi kan sudah bersalam sapa ya Bu. Kebetulan tadi pagi saya izin ke Ibu Kepala Sekolah. Ada sedikit urusan ke desa Bu. Saya lagi mengurus-ngurus pembuatan KTP anak saya. Kebetulan juga pagi ini kan ada mata pelajaran agama juga diisi sama Bu Rina dulu tadi pagi. Selesai urusan di desa tadi jam 9.30, selesai jam istirahat anak-anak. Jadi saya langsung ke kelas saja Bu. Tadi Bu. Iya. Terus udah selesai Bu KTP-nya? Udah langsung bisa diambil? Alhamdulillah sih Bu. Kalau KTP mah kan belum langsung selesai ya Bu ya, karena kan proses dulu gitu ya. Tadi kan foto dulu aja ya Bu ya, baru foto ya? Iya, gitu Bu. Jadi nggak bisa langsung selesai kan ya Bu? Iya, waktu itu juga sih anak saya sama Bu, nggak langsung selesai. Iya. Paling dihubungi kalau udah selesai. Iya. Sekarang mah gampang ya Bu ya bikin KTP teh? Iya, alhamdulillah Bu ya. Lebih mudah gitu ya dari dulu. Jadi sekarang dipermudah gitu ya sama pemerintah. Alhamdulillah gitu. Iya benar Bu. Enggak, tadi pagi tuh sebenarnya mah saya teh bawa sarapan Bu, gorengan. Gitu? Aduh. Iya, terus Bu Wiwi kemana kata saya teh, belum datang gitu. Cariin, rupanya tadi ke desa dulu mungkin ya Bu ya. Iya. Ya. Alhamdulillah ya Bu ya, kegiatan pembelajaran hari ini selesai juga kita ya Bu ya. Iya Bu. Anak-anak di kelas Ibu sudah pada dijemput semua kan Bu? Atau masih ada yang masih menunggu jemputan? Anak-anak sudah dijemput semua barusan sih Bu. Ini saya juga baru keluar dari kelas nemenin Anissa. Dia sendirian aja di kelas menunggu jemputan ojeknya tadi. Tapi barusan sudah dijemput mamang ojek sih Bu Dede. Oh iya Bu Dede. Tadi itu saya dapat info dari Bu Rina, katanya Bu Dede lagi nyari saya ya? Ada yang mau Ibu sampaikan? Iya Bu, betul Bu. Tadi saya ke kelas nyari Ibu gitu ya. Dikirain Ibu ada di kelas, minta waktunya gitu tadinya. Cuman ada Bu Rina udah masuk duluan. Ya, mohon maaf Bu. Sebelumnya apa saya mengganggu nih siang ini? Takutnya Bu Wiwik mau terus pulang gitu. Tidak mengganggu kok Bu. Ini saya rencana mau nyiapin sedikit materi untuk besok pelajaran di kelas saya sih Bu. Saya sama ini tabungan anak-anak tadi kan belum sempat saya hitung totalannya. Kalau ada yang ingin Ibu diskusikan, mangga Bu Dede, ayo kita ngobrol-ngobrol di meja saya yuk. Boleh Bu, atuh kalau gitu ya Bu. Ya terima kasih ya Bu ya atas waktunya gitu. Saya ingin berbincang-bincang sebentar lah gitu sama Ibu gitu. Baiklah Bu Dede, saya perhatikan nih Bu Dede ingin berbincang-bincang sebentar dengan saya tuh masalah apa ya Bu Dede ya? Sepertinya terlihat ini ya Bu ya, Bu Dede, terlihat lelah gitu ya. Kalau saya lihat itu lagi ada masalah apakah ya Bu Dede ya? Kayaknya serius nih. Iya gini nih Bu, aduh ini ya.
Saya teh lagi sedikit punya unek-unek Bu terkait pembelajaran di kelas saya di kelas 4 gitu. Ya. Saat ini saya kok merasa anak-anak di kelas saya itu belajarnya tidak fokus gitu Bu, menerima materi pelajaran bahasa Indonesia dari saya itu gitu Bu. Oh, ya ya, begitu ya, Bu. Sebelumnya maaf Bu Dede, apakah kira-kira ada yang diharapkan oleh Ibu Dede dalam perbincangan kali ini? Ada Bu, harapan saya sih ya Bu, dengan adanya perbincangan kita ini, saya ingin mendapatkan pencerahan gitu Bu atas Ya. permasalahan saya tadi itu. Gitu. Oh ya, begitu ya. Kalau boleh tahu Bu Dede, pada pelajaran bahasa Indonesianya itu di materi apa ya Bu, anak-anak terlihat tidak fokusnya itu Bu? Ini Bu, pada materi konjungsi antar kalimat Bu ya. Ya, ya. Padahal saya itu sudah berusaha menggunakan metode dan media yang menarik Bu dalam pembelajarannya itu loh. Gitu. Ya. Memang metode dan media apa yang sudah Ibu Dede terapkan dalam materi konjungsi antar kalimat yang Ibu sampaikan ke anak-anak di kelas itu, Bu? Sehingga kok ada uh, anak yang tidak semangat gitu Bu dalam mengikuti pelajaran Ibu gitu. Ini Bu, saya sih sudah menerapkan beberapa metode sih sebetulnya ya Bu ya, seperti Ya. metode tutor sebaya gitu, terus tanya jawab gitu. Juga sudah menggunakan media berbasis teknologi dan video pembelajaran gitu. Padahal sudah gitu Bu metode-metode itu saya sampai terapkan, dipakai ke anak-anak. Gitu. Wah, padahal metode dan media yang digunakan Bu Dede itu sudah menarik ya Bu ya menurut saya mah. Oh iya Bu, kira-kira adakah tantangannya Bu Dede dalam menerapkan metode dan media tersebut Bu? Tantangan ada sih Bu ya, terutama pada kegiatan pembelajaran di kelas saat menggunakan teknologi itu Bu nih ya, karena di kelas itu kita harus memastikan benar-benar koneksinya Bu, koneksi internetnya gitu ya, untuk mengakses media berbasis teknologi itu ya, maksudnya internetnya itu harus lancar gitu ya, tanpa kendala gitu ya, itu tantangan utamanya. Ya. Padahal udah bagus ya Bu ya metode dan media yang Bu Dede gunakan itu ya. Mantap Bu Dede. Nah, jika kita rating tuh Bu Dede dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Dede itu seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid Bu? Jadi kalau dikasih rentang angka 1 sampai 10, metode yang Bu Dede gunakan itu kira-kira ada di angka berapa Bu? Kalau saya sih ratingnya angka 8 sampai 9. Ya Saya ya. memberikan rating di angka 8. Ya ya, berarti udah ya ya, udah bagus ya Bu Dede ya. Nah, baik Bu Dede, menurut pendapat Ibu Dede ya, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, kira-kira yang membuat anak-anak tidak fokus dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang Ibu sampaikan itu apa ya Bu Dede ya? Kalau menurut saya sih Bu ya, karena anak-anak zaman sekarang itu kan cenderung kurang berminat pada materi bahasa Indonesia. Ya. Itu mungkin karena di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu banyak kata-kata dan istilah-istilah yang memang harus
mereka pahami gitu dan harus mengacu kepada KBBI gitu. Oleh karena itu ya mungkin menjadikan mereka sering bercanda saat pembelajaran berlangsung. Ya, ya. Padahal sudah sering saya tegur, setelah ditegur mereka bisa fokus gitu, namun beberapa saat kemudian mereka malah bergurau lagi. Begitu ya Bu Dede. Apakah dalam mata pelajaran yang lain anak-anak juga sama, tidak fokus pada saat pembelajaran di kelas Ibu Dede? Kalau di mata pelajaran yang lain sih Bu ya, anak-anak itu sudah bisa fokus dan mengikuti pembelajaran dengan baik Bu. Apalagi ya ketika pembelajaran IPAS gitu Bu ya, saya lihat mereka itu selalu antusias belajarnya. Ya, ya, ya. Karena di IPAS itu kan materinya itu kita banyak kegiatan prakteknya ya Bu ya. Seperti kemarin aja nih Bu, anak-anak itu kan praktek membuat es krim ya Bu ya, pada materi perubahan wujud benda gitu. Mereka itu sangat antusias sekali dalam kegiatan pembelajarannya gitu. Nah setelah kegiatan pembelajaran kadang mereka pun nyeletuk gitu Bu ya, Bu kapan kita praktek lagi gitu. Nah berarti kan bisa dikatakan mereka bisa fokus ya Bu ya pada kegiatan pembelajarannya gitu. Kalau untuk pembelajaran yang lain mereka bisa fokus gitu. Bu. Sedangkan pada bahasa Indonesia, khususnya pada konjungsi antar kalimat, mereka kurang fokus gitu Bu, kegiatan pembelajaran. Oh, iya, iya. Begitu ya Bu Dede ya. Nah, kalau boleh saya simpulkan, permasalahan yang dialami Bu Dede itu anak-anak tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran IPS ya Bu ya. Bahasa Indonesia Ibu punten. Oh iya ya, maaf bahasa Indonesia ya, khususnya pada materi konjungsi antar kalimat. Ya. Dan anak-anak cenderung bercanda dengan temannya, walaupun sudah ditegur sama ibu. Padahal dalam mengajar Bu Dede sudah menggunakan metode seperti tutor sebaya dan media berbasis teknologi ya Bu ya. Iya Bu. Ya, ya betul sekali Bu, itu seperti itu. Ya. Jadi permasalahan yang dialami Bu Dede, apakah ada lagi yang dibutuhkan anak-anak Ibu? Menurut saya sih mungkin anak-anak itu ingin bermain sambil belajar ya Bu ya. Karena yang kita ketahui kan ya Bu ya, kodrat anak-anak gitu, khususnya ya di tingkat SD, masih dalam tahap bermain gitu ya. Pada saat kegiatan pembelajaran pun mungkin anak-anak akan lebih fokus menyerap materi pelajarannya gitu, dengan permainan gitu Bu. Ya, jadi menurut Bu Dede untuk memenuhi kodrat mereka itu salah satunya dengan bermain sambil belajar ya Bu Dede ya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang kira-kira apa yang dapat Bu Dede tempuh gitu? Yang akan dilakukan, saya akan mencoba menerapkan permainan atau game Bu dalam kegiatan pembelajaran di kelas, supaya anak-anak bisa fokus dan berminat pada pembelajaran bahasa Indonesia. Gitu. Wah, idenya sangat bagus sekali tuh Bu Dede. Terus kira-kira permainan apa yang akan digunakan Bu Dede nih nantinya agar anak-anak itu fokus belajarnya, terutama pelajaran bahasa Indonesia ya Bu ya? Ya Bu, betul. Ya, sebetulnya sih Bu banyak sekali ya permainan-permainan yang bisa dipakai dalam pembelajaran itu. Yang contohnya ada permainan pos berangkai gitu Bu ya, bisa dilakukan di luar kelas gitu. Terus ada ular tangga, ada juga banyak sih, masih banyak permainan-permainan lain yang bisa dipakai dalam pembelajaran. Tapi sepertinya
terkhusus untuk mengatasi masalah saya ini gitu Bu. Ya. Ya, saya mau memakai permainan puzzle Bu, ya. Nanti Iya, iya. anak-anak itu akan menyusun puzzle gitu, rangkaian-rangkaian kalimat konjungsi nanti disusun dengan benar gitu. Dan saya pun akan mendesain puzzle-nya sebagus mungkin di aplikasi Canva gitu Bu, dan juga akan saya kemas permainan tersebut agar menarik gitu Bu. Iya, wah, Masya Allah Bu Dede, padahal idenya keren banget tuh Bu. Baiklah Bu Dede, dengan adanya ide yang Bu Dede cetuskan tersebut, apakah bisa menjadikan anak-anak itu fokus dan berminat pada pembelajaran bahasa Indonesia Bu Dede? Menurut saya sih anak-anak bisa berubah menjadi fokus Bu dan berminat gitu pada pembelajaran ini karena pada dasarnya dunia mereka kan bermain gitu Bu. Nah dari permainan yang dilaksanakan itu kita selipkan pelajaran gitu Bu. Ya, jadi anak-anak lebih senang ya Bu ya kalau uh, belajar sambil bermain, diselipkan permainan gitu, anak-anak akan lebih tertarik gitu ya Bu ya. Ya Bu, betul. Wah, keren sekali, mantap lah pokoknya Bu Dede mah. Selanjutnya supaya fokus anak itu tetap terjaga Bu dan berminat pada pembelajaran. Langkah-langkah apa yang akan Bu Dede terapkan ke depannya? Langkah ke depannya yang akan saya terapkan itu adalah menggunakan metode dan media yang bervariasi, Bu, gitu ya. Misalnya dengan demonstrasi, dengan permainan, proyek, terus pemanfaatan media PPT, Canva, dan video pembelajaran seperti itu, Bu. Mantap, Masya Allah, pokoknya keren banget lah idenya Bu Dede itu ya. Sebenarnya Bu Dede ini sudah punya solusi loh dari permasalahan yang dihadapi Bu Dede tadi itu. Ide yang disampaikan semuanya itu sangat bagus Bu Dede. Nah, terus kira-kira kapan nih Bu Dede akan memulainya pembelajaran yang menarik gitu bagi peserta didik itu kira-kira kapan Bu mau dimulainya? Insya Allah akan saya terapkan minggu depan, Bu. Ya, setelah ini saya akan mencari referensi dulu, gitu, Bu. Dan nantinya akan saya kemas permainan tersebut semenarik mungkin, gitu. Akan saya persiapkan setelah ini dan akan saya terapkan di minggu depan, gitu, Bu. Mantap Bu Dede, luar biasa sekali nih. Keren, 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 keren. Semangat ya Bu Dede ya. Berarti setelah menerapkan permainan tersebut, kita butuh bertemu lagi dong Bu Dede ya. Saya ingin mengetahui nih hasil yang diperoleh Bu Dede nanti. Oke, siap Bu. Ya, minggu depan insya Allah saya akan menemui Bu Wiwik lagi gitu ya untuk membahas hasilnya bagaimana. Nah, terima kasih Bu atas waktunya nih Bu. Ya, baru keluar kelas udah duduk sama saya nih, pengen ngobrol unek-unek sedikit nih saya. Gitu. Kalau begitu Bu, saya izin dulu ya mau sholat zuhur nih gitu. Iya, sama-sama Bu Dede. Oh iya, silahkan kalau mau sholat ya Ibu ya. Ini saya juga mau merekap total tabungan anak dulu sebelum OTW pulang. Ya, Terima kasih juga ya Bu Dede ya ya atas Bu. kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi ya Bu ya, berbagi Insya Allah pengalaman. Ibu. Ya, Ya. terima kasih. I was letting time pass like the wind. What's on your Ya. mind? Wiwik, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dede. Bagaimana kabarnya Bu Wiwik? Alhamdulillah sehat sih Bu.
Sebenarnya sih agak kurang fit juga sih, agak masuk angin, Bu. Mungkin kemarin karena pulang sore ya, ada tugas yang harus saya selesaikan di sekolah, jadi saya pulang sore, kemudian telat makan juga sih ya, karena sekolah kan jauh dari warung ya, Bu, ya. Jadi ya makan seadanya, jadi masuk angin sampai rumah. Tapi alhamdulillah sih udah baikan, udah minum obat tadi malam, jadi hari ini bisa masuk sekolah lagi sih, Bu Dede. Oh, Gitu, Bu Dede. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tuh kalau udah minum obat sudah ya, Bu, ya? Udah Alhamdulillah ya. ya, harus dijaga Kalau kesehatannya, Bu. iya, kalau Bu Dede sendiri gimana kabarnya? Saya alhamdulillah sehat juga sih, Bu Wiwi, ya. Bu Wiwi kemarin aku tunggu-tunggu katanya mau sharing gitu, nanyain Kanva ini. Iya, maaf Bu Dede ya karena banyaknya aktivitas ya. Nah, katanya pengen bikin itu ya, feature planner digital. Hayu, Betul, betul pengen belajar, benar pengen belajar dari Bu Dede tentang itu deh hayu. media pembelajaran itu ya. Pengen banget. Ya kemarin saya kebetulan lagi ada pertemuan sama Ibu Pepe kan. Gitu. Oh, Masya Allah. Ya kapan lah, Hayu? Uh, Bu Dede kira-kira ada waktu kapan nih? Ayo hari Jumat lah. Hari Sabtu deh, hari Sabtu ya. Kalau hari Jumat kan waktunya kurang inilah gitu. Hari Sabtu bisa. Ayo mau jam berapa, Bu Wiwi? Kalau hari Sabtu jam 11 kira-kira Bu Dede bisa? Jam 11 bisa sih. Bisa. Nanti Bu Wiwi gimana, mau ke sekolah saya atau di mana? Mau di mana? Sekolah ya. Sekolah Bu Dede aja ya. Sekalian ini silaturahmi gitu. Ya, mangga. Ayo diantos Bu Wiwi gitu ya. Insya Allah ya. Berarti hari Sabtu ya jadinya ya Bu Dede ya. Hari Sabtu ya, jam 11. Siap. Oke. Nah, terus Bu Wik, itu tadi teh dengar-dengar cenah Bu Wik ada yang mau diceritakan. Apa Iya. nih? Apa? Iya Bu Dede nih, betul banget. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Bu Dede sebenarnya itu. Ya, kenapa tuh Bu? Sepertinya serius nih ya yang mau disampaikan sama Ibu ini nih. Iya Bu, serius serius juga sih Bu ya. Jadi gini, jika Bu Dede tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar Bu Dede? Oh boleh atuh Bu, boleh banget gitu ya. Kebetulan ada waktu kosong nih saya nih. Ya. Ibu ngomong-ngomong yang diharapkan Ibu dari percakapan kita ini kira-kira apa sih Bu? Gini Bu, Serius gitu. jadi saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu Dede. Mungkin setelah saya ceritakan ke Bu Dede, saya dapat gambaran ya tentang apa yang perlu saya lakukan gitu terhadap masalah yang saya hadapi sekarang ini, Bu. Memangnya ada masalah apa sih Bu? Jadi begini Bu Dede, ada satu murid saya yang apabila masuk di pelajaran saya tidak begitu semangat Bu Dede. Jadi anak itu tidak semangat aja ketika mengikuti pembelajaran saya dan bahkan tugas pun jarang dikerjakan Bu. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapi anak tersebut sih Bu. Itu Bu. Baik. Tadi Bu Wiwik bilang ada satu murid yang kurang semangat belajarnya gitu. Iya. Jangan mengerjakan tugas gitu. Apa Ibu Wiwik sudah menelusuri permasalahan ini? Sudah sih Bu, sudah Bu Dede. Saya memanggil anak tersebut Bu dan menanyakan penyebab dia tidak begitu suka pada pelajaran yang saya ampu gitu. Terus dari pengamatan Bu Wiwik gitu, kira-kira
penyebab anak tersebut tidak suka pelajaran Ibu itu apa, Bu? Jadi setelah saya amati Bu dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut itu tidak suka pelajaran matematika Bu. Karena kesulitan dalam perkalian. Jadi kesulitannya itu di perkalian yang menyebabkan anak tersebut itu tidak semangat mengikuti pelajaran, kemudian tugas juga jarang dikerjakan. Itu sih Bu yang berdasarkan pengamatan saya gitu Bu. Ya. Nah, kira-kira seperti apa gitu kondisi ideal yang Ibu Wiwi harapkan yang ada pada murid tersebut? Tapi Bu ya, saya tentu saja mengharapkan anak tersebut itu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, Bu. Seperti murid-murid lainnya. Jadi, intinya saya itu ingin meningkatkan motivasi belajar anak tersebut supaya ketika mengikuti pelajaran saya itu dia tetap semangat gitu, Bu. Seperti murid-murid yang lain gitu, Bu. Oke. Kalau begitu, apa saja yang bisa Bu Wiwi lakukan nih untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Jadi gini Bu, berdasarkan pengamatan ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik Bu, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu Dede, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak. Kemudian kita selipkan ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar murid itu berminat untuk belajar bersama saya. Itu Bu Dede. Oke. Ya. Baik Bu Wiwi. Kira-kira nih metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas, metode seperti apa? Bentar Bu Dede. Bentar. Oh iya. Pernah Bu, saya melakukan suatu metode yang menarik untuk siswa gitu ya. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu menggunakan kartu permainan perkalian Bu, kartu permainan perkalian. Jadi kartu permainan perkalian itu bisa membuat belajar perkalian itu menyenangkan. Jadi bisa memotivasi siswa untuk semangat belajarnya Bu. Permainannya itu sederhana sih Bu. Seperti apa Bu contohnya? Ya, tekniknya. Dua pemain itu kan menarik kartu Bu. Jadi kita menyiapkan kartu-kartunya gitu ya Bu ya. Jadi dua pemain itu menarik kartu, kemudian membalikkan tuh kartu mereka dan orang pertama yang menebak dengan benar total dari dua kartu yang dikalikan bersama-sama dapat meletakkan kartu di tumpukan kemenangan mereka, Bu. Jadi jadi gambarnya seperti itu ya, Bu ya. Iya, saya paham. Ya. Jadi itu, Bu. Ya, jadi hasil seluruh siswa itu hasilnya itu ya Bu ya dari permainan kartu tersebut, siswa itu terlibat semuanya gitu Bu. Jadi anak-anak itu merasa senang dan pembelajaran itu sesuai yang diharapkan. Seperti itu, Bu. Luar biasa, Bu Wiwi. Luar biasa. Nih, jika di rating, Bu, ya gitu. Ya. Dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Wiwi, seberapa tingkat keberhasilan metode itu
untuk menarik minat belajar muridnya. Kalau saya, ya Bu, baik. Kalau saya berikan ini ya Bu ya, rating atau peringkat, metode yang saya gunakan tersebut itu antara 8 sampai 9 Bu. Baik. Oke, Ya. baik. Selanjutnya, apa saja nih rencana yang akan Bu Wiwik lakukan ya ke depannya dan bagaimana langkah-langkahnya gitu Bu? Ini yang akan saya lakukan itu, saya akan segera Bu, tidak menunda-nunda lagi gitu ya Bu ya, tidak menunda-nunda lagi dalam menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan ice breaking Bu. Biasanya kalau ada ice breaking itu kan anak-anak jadi semangat lagi gitu ya Bu ya, jadi tidak tegang kayak gitu ya. Kemudian serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak kepada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Seperti itu Bu Dede. Oke, baik. Nah, siapa ya Bu yang bisa membantu Bu Wiwik dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Siapa Bu yang bisa membantu Ibu? Iya, jadi kan kalau pembelajaran gitu harus ada yang mendukung ya Bu ya. Kita tidak bisa sendiri gitu ya Bu ya. Jadi harus ada dukungan, harus ada kolaborasi gitu ya Bu ya. Nah, di sini saya dibantu menyusun rencana pembelajaran itu dari pihak kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat juga Bu Dede, gitu. Ya. Kira-kira Bu Wiwik berapa lama tuh waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama sih Bu Dede ya. Mungkin minggu depan ya Bu Dede ya, karena kan minggu sekarang dipakai buat MPLS ya. Nah, insya Allah minggu depan akan saya terapkan. Nah, secepat mungkin gitu ya. Hanya saja mungkin pencapaiannya. Jadi pencapaiannya itu membutuhkan waktu yang lama ya, karena tidak ada yang instan ya Bu ya. Jadi semuanya kan butuh proses gitu ya. Jadi pencapaiannya itu kan tidak instan, membutuhkan waktu yang lama ya Bu ya. Seperti itu Bu. Betul Bu Wiwik ya. Harus secepatnya gitu ya Bu ya. Gitu. Terus kemudian Bu Wiwik nih, komitmen seperti apa yang akan Bu Wiwik lakukan agar rencana ini gitu Bu? Agar berjalan dengan baik. Komitmennya seperti apa? Jadi saya akan konsisten Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, kemudian berkolaborasi juga dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat, baik di sekolah tempat saya mengajar maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dirindukan Bu Dede dan dinantikan oleh murid saya setiap harinya gitu. Oke, baik Bu Wiwik. Ya. Terus ada dukungan dari pihak lain nggak yang Ibu butuhkan? Dukungan ya Bu ya. Alhamdulillah sih Bu, kalau di sekolah saya sudah dari sekolah itu ya Bu ya, saya sudah mendapatkan dukungan baik
sarana dan prasarananya serta dukungan moral dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin dari internal ya Bu ya, dari internal dari saya saja yang harus konsisten menjalankannya gitu Bu. Baik. Baik Bu Wiwik, semoga rencananya itu berjalan lancar Bu ya. Nah, terus sekarang bagaimana perasaan Bu Wiwik nih setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Masya Allah Ibu, setelah berbincang-bincang sama Bu Dede, dari permasalahan-permasalahan saya yang telah saya utarakan dengan Bu Dede itu gimana ya Bu ya? Jadi merasa lega gitu ya, merasa senang sekali rasanya Bu bisa menemukan solusi gitu Bu dari perbincangan kita hari ini Bu Dede. Pokoknya merasa senang, lega Bu, bisa berbincang-bincang sama Bu Dede itu ya, bisa terselesaikan setidaknya solusinya gitu Bu Dede. Syukur atuh Bu kalau Bu Wiwik udah merasa tenang gitu, lega ya Bu ya. Mungkin ada hal lain yang ingin Ibu Wiwik utarakan gitu, boleh? Ya, saya rasa cukup ya Bu Dede ya. Terima kasih banyak ya Bu Dede sudah meluangkan waktu Bu Dede untuk berbincang-bincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Dede atas waktunya, atas kesempatannya hari ini. Saya udah merasa lega dan bahagia, senang pokoknya. Gitu Bu Dede. Ya Bu Wiwik, saya pun senang gitu mendengarkan cerita Ibu kita sama-sama Bu ya. Ya semoga kita bisa terus saling berbagi Bu. Apapun itu ya Bu tentang kegiatan pembelajaran. Gitu. Nah Bu Wiwik sampai jumpa ya Bu Wiwik ya. Nanti kita jumpa hari Sabtu. Jangan lupa ditunggu di sekolah. Ya. Iya. Sampai jumpa kembali ya Bu Dede ya. Nanti hari Sabtu tunggu kehadiran saya di sekolah. Shove your problems out the door and then